berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami kembali mau merenungkan sebagian sabda firman. Engkau berkati firman ini menjadi kekuatan dan harapan bagi setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-8. Ini bagian yang terakhir dari khotbah saya mengenai Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Matius 8 ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu yang berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi saudara, saya sudah menyampaikan ada satu poin dari pelajaran mengenai kesembuhan orang kusta, di mana kita harus berani percaya, ya kan? Dalam hidup ini kita harus berani percaya, kita harus berani melangkah karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang menjamin setiap kita. Karena itulah yang dilakukan oleh orang kusta ini. Dia berani melangkah, dia berani percaya meskipun taruhannya itu sangat besar, yakni nyawanya. Karena saya sudah pernah mengatakan orang kusta itu tidak boleh tampil ya di tengah-tengah kerumunan orang banyak, tidak boleh tampil di hadapan publik saudara berkenaan dengan penyakit yang dialaminya. Karena penyakit yang dialaminya adalah penyakit yang menular dan penyakit yang menajiskan. Ya, ini penyakit kusta ini. Jadi benar-benar dia harus terisolasi. Tapi saudara, dengan keadaannya ya, seperti itu tidak membuat orang kusta ini menyerah. Ya, jadi Tuhan itu senang dengan orang-orang yang tidak mau menyerah. Amin. Ya. Jadi apapun keadaan yang sementara saudara jalani dalam kehidupan ini, yang Tuhan inginkan adalah saudara tetap percaya, saudara tetap menaruh iman pengharapan kepada Tuhan, dan saudara tidak pernah menyerah. Ya, jadi jangan pernah menyerah apapun keadaan yang sementara engkau jalani. Kenapa? Karena ada Tuhan yang melihat dan memperhatikan segala sesuatu. Maka karena dia berani percaya, saudara-saudara, orang kusta ini pun pada akhirnya mengalami kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Jadi poin yang kedua saya mau sampaikan di hari ini, saudara, selain kita harus berani percaya, kesembuhan orang kusta memberikan kita sebuah pembelajaran yang berharga, yakni saudara-saudara bahwa masalah itu ternyata bisa menjadi loncatan bagi kita, batu loncatan bagi kita untuk mengalami Tuhan. Ya, jadi saudara, tidak selamanya masalah itu buruk. Ya, tergantung bagaimana kita meresponi masalah tersebut. Karena saya sudah pernah mengatakan ini, berulang kali saya selalu mengatakan bahwa hidup kita itu dibangun bukan berdasarkan apa yang terjadi pada kita, tapi hidup kita itu dibangun berdasarkan respon kita terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Jadi hidup ini bukan dibangun berdasarkan apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita meresponi ya apa yang terjadi kepada kita. Jadi meskipun engkau mengalami hal yang buruk, mengalami musibah, mengalami kemalangan, ya kan, selama engkau mampu memberikan respon yang baik terhadap semua kemalangan, keburukan yang kau alami, maka hidupmu itu akan baik-baik saja. Ya, bahkan hidupmu akan jauh lebih baik. Kalau hidup ini dibangun berdasarkan apa yang terjadi pada kita, maka saya mau mengatakan Tuhan itu tidak adil. Karena tidak semua mengalami yang namanya kebaikan. Bahkan banyak di antara kita mengalami yang keburukan. Tetapi puji Tuhan saudara-saudara, bahwa ternyata hidup kita itu bukan dibangun berdasarkan apa yang terjadi kepada kita, melainkan respon kita terhadap apa yang terjadi kepada kita. Jadi ketika engkau mampu memberikan respon yang baik terhadap semua kemalangan, kerugian, penderitaan yang sementara engkau jalani, maka hidupmu akan dibangun dengan baik oleh Tuhan itu sendiri. Bahkan sebaliknya saudara, kalau engkau mengalami yang namanya kebaikan, kemudian engkau tidak meresponnya dengan baik, bisa jadi saudara hidupmu itu bisa runtuh. Alkitab banyak menceritakan hal tersebut. Orang-orang yang banyak mengalami kebaikan daripada Tuhan. Siapa contohnya? Di sana ada seorang anak bungsu yang meminta harta kekayaan daripada bapaknya. Bapaknya belum mati tapi anak sudah minta warisan. Ini sebenarnya kurang ajar ya. Banyak loh anak-anak yang kurang ajar zaman sekarang terhadap orang tuanya. Padahal saudara, salah satu syarat untuk bisa menikmati berkat dalam hidup ini, Alkitab mengatakan kita harus menghormati
orang tua kita. Ya, penting ya. Kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang lebih menghormati pacarnya daripada menghormati orang tuanya ya. Apalagi kemarin itu hari Valentine kan ya, lebih menghargai pacarnya ketimbang ya orang tuanya. Kalau dia lulus universitas, begitu kuliah, dia foto bareng dengan kekasihnya, kemudian dia tulis di bawah tuh, di bawah foto, terima kasih sayang sudah menemani saya dari nol. Ini kan namanya pret ya. Yang menemani kita dari nol itu bukan kekasih, bukan pacar. Yang menemani kita dari nol itu adalah orang tua kita. Ya, maka penting bagi kita untuk menghormati orang tua agar ada berkat-berkat di dalam kehidupan ini. Ya, itu penting sekali saudara-saudara. Bahkan mungkin ketika engkau telah menikah, penghormatan itu harus tetap engkau berikan kepada orang tuamu agar Tuhan juga memberkati pernikahanmu. Saudara, saya mau beritahu ada begitu banyak keluarga-keluarga atau pernikahan yang sepertinya tidak mengalami berkat daripada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak menaruh penghormatan kepada orang tua. Menaruh penghormatan kepada orang tua adalah perintah daripada Allah, sehingga kita harus melakukan itu supaya lanjut umurmu, dan kata Alkitab, engkau diberkati dimanapun engkau berada. Ya, saya teringat saudara-saudara, ya, ada sepasang suami istri yang benar-benar tidak menghargai orang tua. Ya, ketika orang tua itu datang ke rumah mereka. Jadi ini orang tua dari laki-laki ya. Karena ya sang pria, sang suami benar-benar mencintai istrinya, apapun yang dilakukan oleh istrinya dianggap sah-sah saja, begitu ya. Termasuk ketika istrinya itu seringkali menyakiti orang tuanya sendiri. Ya, sebenarnya ini sikap yang tidak baik loh, karena ini akan membawa dampak yang sangat buruk. Akhirnya orang tua dari sang laki-laki ini, saudara-saudara, mengalami sakit sehingga perlu dirawat. Maka orang tuanya ini datang ke rumah, saudara, dan mereka harus merawat itu, dan itu menjadi satu hal yang menyebalkan bagi sang istri. Ya, menjadi saudara-saudara ya, satu hal yang sangat menyebalkan ya bagi sang istri. Kenapa? Karena ketika mamanya sakit itu ya harus diuruskan. Ya. Pada saat diurus, saudara-saudara ya, selalu bikin ribet ya. Penyakit yang dialaminya selalu membuat tangannya itu bergetar. Jadi kalau dia mau makan ya, apapun itu akan jatuh berhamburan di atas lantai, dan itu benar-benar membuat sang istri benar-benar marah. Melihat keadaan seperti itu, maka sang istri ya menaruh orang tua mantu itu di dapur ya. Kalau mau makan di dapur aja, supaya kalau misalkan berhamburan pun tidak mengotori lantai, ruang tamu dan sebagainya, saudara ya. Dan sang suami pun sah-sah saja, tidak mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena terlalu cinta kepada istri. Dia lebih baik ya kehilangan orang tua daripada kehilangan istri. Nah, maka saudara-saudara ya, sang orang tua itu harus makan di dapur ya, berhamburan seperti biasa. Dia mau minum susu pun berhamburan ya. Sebenarnya orang tua kalau sudah dalam keadaan begitu lebih baik disuapin ya kan, daripada dia makan sendiri. Tapi mereka tidak mau, sudah mereka biarkan orang tua mereka makan sendiri, dan ya lantai selalu kotor. Nah, satu kali mereka kan punya anak laki-laki. Anak laki-laki mereka itu umur 9 tahun, saudara. Lagi main-main ya, sementara bikin ya kursi dari balok-balok yang dia bangun. Kemudian mamanya tanya, "Kamu lagi bikin apa, Nak?" Iya kan, "Kamu lagi bikin apa, Nak?" Ya. Kemudian saudara-saudara anaknya pun menjawab, "Saya lagi bikin meja dan kursi supaya nanti kalau mama dan papa sudah tua saya mau taruh di dapur." Ya, ini lu sudah punya maksud jahat, saudara-saudara ya. Tetapi dia melihat bagaimana orang tuanya memperlakukan neneknya, dan dia berpikir kalau dia sudah dewasa juga dia akan memperlakukan hal yang sama kepada orang tuanya. Dia tidak pikir kalau itu baik atau buruk, itu hanya sebuah ketulusan. Tetapi itu benar-benar menampar loh kedua orang tuanya, sehingga mereka bertobat dari apa yang mereka lakukan. Saya mau beritahu kepada saudara, kenapa kita perlu menghormati orang tua kita? Bukan hanya supaya kita diberkati, agar anak-anak saudara juga menghormati saudara. Kadang-kadang saudara ada begitu banyak
ya di antara kita tidak dihormati oleh anak-anak karena kita juga tidak menghormati orang tua kita. Apa yang kita tabur Bapak Ibu itu yang akan kita tuai. Dan saya selalu mengatakan prinsip penuaian. Kita akan menuai lebih banyak daripada apa yang kita tabur dalam kehidupan ini. Saudara tabur 1, saudara akan tuai 100. Saudara tabur dalam waktu 5 menit, saudara akan tuai seumur hidup saudara. Maka perhatikan setiap benih yang kau tabur. Taburlah hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara agar engkau bisa menuai ya hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Yang setuju dengan saya katakan amin ya. Jadilah anak-anak yang menghormati orang tua. Maka saudara, apa yang terjadi dengan anak bungsu ini? Dia pun dapat harta warisan. Kurang ajar ya, orang tua masih hidup sudah minta warisan ya. Tapi dia dapat harta warisan itu. Kenapa? Karena ternyata orang tuanya baik. Ini perumpamaan yang disampaikan saudara-saudara ya oleh Yesus itu sendiri. Maka apa yang terjadi? Ya, anak bungsu ini pergi dengan harta warisan yang dia punya. Ya, dia mengalami satu kebaikan Bapak Ibu, tetapi dia memberikan respon yang tidak baik. Maka saya ingatkan sekali lagi saudara, hidup ini dibangun bukan berdasarkan apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita meresponi apa yang terjadi. Kalau kita mengalami hal yang buruk, respon baik, hal yang baik terjadi. Kita mengalami hal yang baik, respon yang buruk, saudara, maka keburukanlah yang terjadi. Nah, ini contoh dari mereka-mereka yang memberikan respon yang buruk terhadap hal yang baik yang terjadi. Anak bungsu ya, ketika dia punya harta, bukannya itu membuat dia semakin dekat dengan bapaknya, tapi itu membuat dia semakin jauh dari bapaknya. Nah, apa yang Alkitab katakan mengenai ini ya? Saya khotbah kemarin dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, demikianlah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kalau orang itu sudah hatinya menjauh daripada Tuhan, maka orang tersebut mengalami kutukan. Kutukannya kata Alkitab, dia akan sama seperti semak belukar di padang gurun yang kering, yang tidak akan pernah lagi mengalami kebaikan di dalam kehidupannya. Itulah yang akan terjadi dengan orang-orang yang menjauhkan diri daripada Allah. Kenapa? Karena firman Tuhan telah mengatakan dengan jelas Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu adalah pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Sebagai ranting, kita tidak bisa hidup di luar daripada pokok anggur itu. Kita harus menempel pada pokok anggur supaya kita bisa mengalami kemurahan dan kebaikan yang daripada Tuhan. Zaman sekarang kalau saudara mau jauh dari Tuhan, saudara akan benar-benar tertekan. Saudara akan benar-benar menderita, karena zaman sekarang ini zaman yang penuh dengan derita. Saya sudah memperhatikan itu. Ya, saudara, kalau kita lihat tahun-tahun kemarin bicara soal bencana itu biasanya terjadi 10 tahun satu kali, 20 tahun satu kali. Tapi sekarang namanya bencana itu saudara-saudara hampir setiap tahun, bahkan hampir setiap bulan. Belum selesai saudara-saudara dengan COVID ya, Ukraina dan Rusia berperang ya. Belum selesai dengan Ukraina Rusia berperang ya. Saudara lihat di Suriah sekarang ada gempa bumi, di Turki ada gempa bumi ya. Belum selesai di Turki ada gempa bumi, di Indonesia kemarin Makassar laut naik saudara-saudara ya, di Papua tanah longsor di mana-mana. Ini tanda-tanda loh bahwa keadaan tidak akan semakin membaik Bapak Ibu. Keadaan akan semakin memburuk. Seharusnya ini menjadi alasan bagi kita untuk semakin kuat mendekatkan diri kepada Allah. Hanya dengan kekuatan daripada Allah kita mampu menghadapi setiap tantangan-tantangan yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau orang tidak bersandar pada Tuhan, hari-hari ini saya percaya pasti digilas ya oleh kesusahan-kesusahan zaman. Tapi kalau engkau mau mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tempat perlindunganmu, maka saya sungguh percaya engkau pasti mengalami kebaikan, bahkan meskipun kita harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Pergilah saudara anak bungsu ini ya kan, dengan harta kekayaan yang dia miliki. Ya, dia tidak peduli lagi saudara-saudara dengan segala sesuatu, toh dia punya uang. Maka apa yang terjadi saudara? Dalam ya perantauannya itu, Alkitab mengatakan anak bungsu itu mengalami yang namanya penderitaan. Memang pada saat dia punya uang, dia banyak disayang. Itulah dunia, ya kan? Kalau kita ini banyak uang, kita disayang. Ya, ada pepatah mengatakan ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ya, itu yang terjadi saudara dengan anak bungsu ini. Waktu dia banyak uang, semua orang berkerumun, ya kan? Dunia begitu saudara, ya dekat kalau ada maunya, ya.
Ketika harta kekayaannya habis, ya memang demikian. Harta kekayaan tidak akan selamanya banyak kan? Akan ada saatnya harta kekayaan juga habis. Waktu harta kekayaannya habis, maka satu persatu mulai menjauhkan diri, ya. Maka dia mulai dalam kesusahan, maka dia mulai dalam kelaparan, dalam keadaan perut yang kosong. Dia mencoba untuk menghubungi setiap teman-teman yang biasa menghabiskan malam bersama dengan dia. Ya, dia berharap teman-temannya mau membantu dia sebagaimana dia telah menyenangkan teman-temannya tersebut. Maka dari satu rumah ke rumah yang lainnya dia mengetok pintu dari setiap sahabat-sahabatnya itu. Ya, ketika dia mengetok pintu, saudara-saudara, tidak ada yang mau membukakan pintu bagi dia. Saudara, ya, kadang-kadang kita perlu belajar dalam hidup ini dengan cara mengalami loh. Memang dalam hidup ini, saudara, saya ngomongkan kemarin, manusia itu berubah cuma karena dua hal, teguran atau karena pukulan. Ya, kalau orang bijaksana dikasih teguran dia berubah, tapi orang fasik menunggu pukulan. Makanya saya bikin quotes kemarin kan, saya tulis sebuah kata hikmat bahwa ada nilai tambah bagi mereka yang mau berubah karena teguran ketimbang mereka yang hanya mau berubah karena sebuah pukulan. Saya berdoa biar Bapak Ibu yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan di hari ini adalah orang-orang yang berubah ketika mendapatkan teguran, bukan nanti menunggu sebuah pukulan, karena akan ada harga yang mahal akan engkau bayar kalau engkau mau berubah hanya karena sebuah pukulan. Yang setuju dengan saya ketik amin. Ya. Jangan diam-diam saja, saudara. Ketik amin. Ya, haleluya. Dalam dunia ini kan cuma ada dua hal. Mereka yang berubah karena pikiran yang dibuka karena teguran, atau mereka yang berubah karena hati yang terluka karena sebuah pukulan. Ya. Banyak loh saya memperhatikan orang-orang hari-hari ini yang menderita, hati terluka, saudara-saudara, karena menerima pukulan-pukulan daripada kehidupan. Saudara tahu enggak, Tuhan itu baik. Dia mampu melihat jauh ke depan apa yang tak mampu kita lihat. Itulah sebabnya dia menyampaikan firman kepada kita. Dia ngomong sama Kain karena dia tahu Kain ini punya niat untuk membunuh adiknya kan. Maka Tuhan ngomong, Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Dosa mengintip di depan pintu tapi kamu harus menguasainya. Tuhan tahu tuh bahwa Kain sudah punya niat, tapi Kain tidak mendengarkan teguran, ya, dan dia meneruskan niatnya untuk membunuh adiknya. Akhirnya apa? Kain itu dibuang oleh Tuhan. Adam dan Hawa dibuang keluar dari Taman Eden. Kalau Kain lebih parah lagi, Alkitab mengatakan dia dibuang dari hadapan Tuhan. Ini parah loh. Kalau orang dibuang dari hadapan Tuhan, saudara mau kemana? Saya mau tanya. Kalau dibuang dari Taman Eden masih lumayan lah, ya, artinya masih ada Tuhan, amin. Tapi kalau Tuhan buang dari hadapannya, saudara mau kemana? Mau kemana, saudara? Ya, maka mari berubah ketika Tuhan kasih firman-Nya. Jangan menunggu pukulan datang baru saudara berubah. Yang setuju dengan saya ketik amin. Haleluya. Ya, saudara, apa yang terjadi? Akhirnya anak bungsu ini, ya, mengalami penderitaan. Dia pun berubah. Karena pukulan, saudara. Maka apa yang dikatakan oleh anak bungsu ini, saya mau kembali pulang ke rumah Bapak. Akhirnya dia kembali pulang ke rumah Bapak. Ya, dan akhirnya dia mengalami yang namanya kebaikan, ya kan? Ketika dia mengalami hal yang buruk, baru dia kasih respon yang baik. Pertama dia alami hal yang baik, responnya buruk, mengalami keburukan. Ketika dia mengalami keburukan, dia kasih respon yang baik, maka dia mengalami yang namanya kebaikan. Jadi saudara, saya ingatkan, ini poin yang kedua dari pembacaan kita mengenai orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Poin yang pertama, kita harus berani untuk percaya. Poin yang kedua adalah, saudara, bahwa masalah bisa menjadi batu loncatan bagi kita untuk mengalami Tuhan. Tinggal tergantung bagaimana saudara meresponi apa yang terjadi kepada saudara. Ya, saya bagikan dua respon yang penting untuk kita lakukan pada saat kita mengalami hal yang buruk. Ya, saya khotbah dengan cepat ya. Ini tinggal 6 menit lagi, saudara. Yang pertama, kita harus lari. Kita jangan lari kepada manusia. Jadi kalau saudara mengalami hal yang buruk dalam hidup ini, jangan lari kepada manusia. Karena Alkitab sudah mengatakan, saudara, ya, kalau kita lari kepada manusia, kita akan mengalami yang namanya kutukan daripada Allah. Kutukan daripada Allah itu apa? Kita akan kecewa.
Kalau kita mengharapkan manusia, tidak ada yang mengharapkan manusia yang tidak akan pernah kecewa. Saya sudah pernah mengatakan satu hari nanti, saudara-saudara ya, kita akan dikecewakan, akan disakiti oleh orang-orang terdekat dengan kita. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka sengaja mau menyakiti kita, tetapi mereka hanyalah manusia. Jadi apa yang kita harapkan dari yang namanya manusia? Ya, kita tidak bisa mengharapkan apa-apa Bapak Ibu dari yang namanya manusia. Makanya daripada kita mengharapkan manusia, lebih baik kita mengharapkan Tuhan. Yang kedua, respon yang paling baik saudara-saudara ketika kita mengalami kemalangan, kita datang kepada Tuhan. Keluaran pasal 17 ayat 11 mengatakan itu. Ada yang berkata begini kepada saya, pendeta, ya 1000 tangan yang bekerja itu jauh lebih baik daripada 1 tangan yang berdoa. Ya, saya yakin orang yang mengatakan hal ini adalah orang yang tidak pernah mengalami yang namanya kekuatan daripada sebuah doa. Dia berani berkata loh bahwa 1000 tangan yang bekerja katanya lebih baik daripada 1 tangan yang berdoa. Tapi ini saya mau beritahu kepada saudara ya, itu 1 tangan yang berdoa itu lebih baik daripada 1000 tangan yang bekerja. Saya baca Alkitab dalam Keluaran pasal yang ke-17 itu ayat yang ke-11, saudara bisa catat sendiri dan nanti saudara baca di rumah saudara ya. Ketika orang Israel berperang melawan orang Amalek, di bawah ada ratusan orang Israel, ribuan orang Israel berperang. Sementara di atas gunung ada Musa yang mengangkat tangan. Alkitab mengatakan kalau Musa turun tangan, Israel lemah. Kalau Musa angkat tangan, Israel lebih kuat daripada musuhnya. Artinya peperangan di dalam lembah, menang kalah peperangan di dalam lembah, itu tergantung daripada Musa yang mengangkat tangan dalam doanya. Saudara, ora et labora, itu penting ya, bekerja dan berdoa. Maka saya mau beritahu, di tengah-tengah setiap upaya dan usaha kita, jangan lupa mengandalkan Tuhan. Lari pada Tuhan, artinya jangan lupa untuk berdoa. Engkau tidak bisa berkata, pendeta saya sibuk. Jangan menyembah kesibukan lebih daripada engkau menyembah Tuhanmu sendiri. Ya, karena ketika engkau berdoa, engkau sementara saudara-saudara menghemat waktu saudara. Ya, kan ada orang yang bilang, pendeta doa itu buang-buang waktu. Justru doa itu menghemat waktu. Karena begitu banyak waktu yang terbuang percuma, kita tidak bisa melihat hasil yang banyak. Kenapa? Karena kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Saya berdoa biar apapun yang sementara saudara alami dalam kehidupan ini, saudara mau menghadapi itu dengan doa. Saudara tidak lari ya dengan mengandalkan kekuatan saudara sendiri, tapi dengan mengandalkan Tuhan. Amin.